Inteligensi bisnis, tingkatan dalam membuat keputusan dalam dunia bisnis. Tingkatan jabatan mempengaruhi tingkatan dalam membuat keputusan. Semakin tinggi keputusan yang dibuat, maka semakin banyak data pendukung yang diperlukan. Tingkatan keputusan ini terbagi menjadi 3 diantaranya: keputusan strategi, keputusan teknikal, dan keputusan operasional. Sumber inteligensi bisnis. Kali ini kita akan mereview kembali penjelasan data yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Adapun data bisa diambil data historis secara internal maupun eksternal. Selanjutnya gudang data, di mana data tersebut sudah dirapikan sedemikian rupa yang digunakan untuk menganalisa. Dan yang ketiga ialah big data. Big data menambahkan data terstruktur dan semi terstruktur ke dalam sistem informasi perusahaan, kalian dan analisa data. Proses pengubahan dan menjadi informasi yang berharga secara interaktif sehingga menghasilkan pola dan tren yang signifikan disebut online analytical processing. Beberapa contoh pengolahan dan analisis data yang sering digunakan ialah what if analysis, goal seek, dan optimizing. Selanjutnya, analisis web. Ada beberapa metrik yang perlu diketahui dalam analisis web dan berguna untuk inteligensi bisnis, yaitu website metric yang berhubungan dengan pengunjung seperti berapa banyak pengunjung dalam waktu tertentu. Adapun website yang berhubungan dengan konten halaman yang diakses pengunjung seperti berapa banyak halaman yang diakses, berapa lama pengunjung lama-lama di halaman tertentu, halaman mana yang paling sering dibuka pada saat pertama kali, dan halaman mana yang paling akhir dilihat. Dan yang terakhir ialah dashboard. Dashboard adalah antarmuka grafis yang dapat membantu manajemen memvisualisasikan data penting berdasarkan tanggung jawab pengguna data dan membantu untuk membuat keputusan. Biasanya dashboard ini menyimpulkan perhitungan metrik untuk mengukur kinerja jabatan dan proses perusahaan. Informasi berbasis media sosial adalah sistem yang membantu membagikan konten di antara jejaring sosial pengguna. Dia mempunyai komponen pendukung, yaitu yang pertama, komponen hardware, yang kedua, komponen software, yang ketiga, komponen data, yang keempat, komponen prosedur, dan yang kelima, komponen manusia. Mana sistem informasi berbasis media sosial ini dapat meningkatkan strategi organisasi. Nah, smart learner, di sini kita jangan sepelekan kekuatan dari media sosial. Jika media sosial dapat digunakan dengan baik dan disesuaikan dengan tujuan perusahaan, maka sistem informasi berbasis media sosial ini dapat meningkatkan perusahaan. Contohnya adalah penggunaan media sosial pada divisi perusahaan. Seperti yang pertama, sales dan marketing. Contohnya adalah penggunaan sosial CRM, di mana pelanggan dapat membangun relasi dua arah dengan perusahaan sehingga saling berinteraksi secara dinamis. Dan yang kedua adalah pelayanan customer. Dengan sosial media, pelanggan lain bisa membantu pelanggan yang lainnya, sehingga perusahaan dapat memberikan imbalan atas bantuan tersebut, sehingga tidak memerlukan tradisional customer service lainnya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan logistik. Dengan sosial media yang secara cepat memberikan berita dan feedback akan membantu proses logistik. Misalnya terjadi banjir atau gempa. Pengguna media sosial akan selalu update walaupun keaslian berita tersebut masih dipertanyakan. Dan yang keempat adalah produksi barang. Dengan sosial media, permintaan atas komunitas terhadap produksi langsung dapat diserap, lalu bisa langsung memberikan feedback atas hasil yang ada. Dan yang kelima adalah rekrutmen. Sosial media dapat dijadikan sumber referensi yang memberikan data kandidat lebih cepat. Karena berdasarkan informasi publik, meskipun resikonya validitasnya masih sangat diragukan. Membangun nilai modal sosial. Menurut Nanlin, modal sosial adalah investasi pada relasi sosial dengan ekspektasi pengembalian pada pertimbangan pasar. Ada 4 keuntungan mengapa kita harus meningkatkan relasi melalui sosial media. Yang pertama yaitu sebagai informasi, dan yang kedua memberikan pengaruh atau influence, dan yang ketiga adalah kepercayaan sosial. Keuntungan dari sosial media. Yang pertama yaitu ada iklan.
Dan yang kedua yaitu premium. Selanjutnya yaitu membangun sistem informasi berbasis media sosial efektif. Yaitu ada 6. Yang pertama, didefinisikan tujuan perusahaan dan hubungannya dengan media sosial. Yang kedua, buat indikator kesuksesan pelaksanaan sistem informasi berbasis media sosial. Yang ketiga, identifikasi pengguna. Yang keempat, tetapkan nilai perusahaan yang sesuai. Yang kelima, buat koneksi pribadi. Dan yang keenam, kumpulkan dan analisis data. Oke, yang pertama, threat atau ancaman yang berusaha mengambil data atau aset dengan cara yang ilegal tanpa permisi dan tanpa diberitahu pemiliknya. Yang kedua, yaitu vulnerability atau kesempatan atau kelemahan atau kerentanan suatu sistem yang kemungkinan adanya ancaman. Yang ketiga yaitu safeguard, adalah upaya menjaga keamanan sistem dari aset yang dilindungi. Oke, dan yang terakhir adalah target, yaitu aset yang diincar dari ancaman yang ada. Sumber ancaman ini bisa terdiri dari kesalahan manusia, misalnya kecerobohan atau password yang mudah ditebak, lalu kejahatan komputer, misalnya sabotase, pencurian data, virus, dan sejenisnya, serta bencana alam seperti gempa bumi dan kebakaran. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me.